Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, saudaraku, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan di malam yang berbahagia ini kembali saya membuka muzakarah ilmu hakikat, ilmu ma'rifat yang dalam hal ini, yang malam hari ini, saudaraku, insya Allah akan saya sampaikan sebuah pemahaman yang berhubungan tentang hakikat wali Allah, saudaraku. Apakah yang menjadi hakikat daripada seorang waliullah atau kekasih Allah, saudaraku, atau wakil-wakil Allah? Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimakumullah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, malam Jumat di sini, saudaraku, di mana kalau kita bahasakan hari Jumat itu adalah penghulu dari semua hari. Itu bahasanya. Nah, di sini saya akan membahas tentang penghulu manusia atau yang disebut sebagai aulia Allah atau wali-wali Allah, wakil Allah, kekasih Allah, saudaraku. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bahasakan secara hakikat, wali Allah itu adalah kekasih Allah, wakil Allah yang betul-betul sudah tahu akan kesejatian dirinya dan sudah tahu secara lahir maupun secara batin hakikat daripada Allah, Tuhan semesta alam. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, sejatinya semua manusia itu bisa menjadi seorang wali. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, semua manusia yang hidup itu adalah sesungguhnya, sejatinya adalah wakil-wakil Allah. Kalau kita bahasakan di sini dalam kajian asma, sifat, dan af'al, saudaraku, di sini akan kita mendapati di sini bagaimana hakikat daripada seorang wali itu. Seorang wali Allah itu, dia betul-betul tahu hakikat kesejatian daripada Allah, atau dia sudah bertemu dengan hakikat sejatinya atau jati dirinya. Karena di dalam pandangan ilmu hakikat, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang telah menemukan dirinya, maka sesungguhnya dia sudah menemukan hakikat Tuhannya. Seperti itu bahasanya, saudaraku. Jadi di sini kalau kita bahasakan secara gamblang, wali itu adalah seseorang yang sudah tahu jati dirinya, sudah tahu seluk-beluk lahir secara batin dirinya siapa. Setelah dia tahu hakikat dirinya, maka dia karamkan hakikat diri sebagai manusia itu kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita di sini berbicara tentang masalah hakikat, ya, kita mulai daripada asma, kemudian sifat, kemudian af'al, ya. Karena tiga pembahasan ini memang sumber dari segala sumber pembahasan atau ilmu pengetahuan, baik dalam ilmu pengetahuan secara ilmiah atau ilmu pengetahuan secara agama, seperti itu, saudaraku. Baik, saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Jadi seseorang wali itu, kalau kita bahasakan, dia sudah menemukan jati dirinya, sejatinya dirinya. Makanya dia sudah bisa dikatakan sebagai wakil Allah. Memang dalam Al-Quran telah dijelaskan seorang wali itu
dia sudah tidak memikirkan dunia. Dia tidak berkeluh kesah akan dunia. Apapun yang datang di dalam kehidupannya, apakah itu pahit ataupun manis, dia tiada mengeluh, tiada meminta, tiada memaksa akan kesejatian daripada apa yang diberikan Allah kepada mereka. Namun, apapun yang menjadi perintah Allah yang muncul di dalam wahyu Tuhan yang muncul di dalam batinnya, dia akan menjalankan dengan sepenuhnya, saudaraku. Nah, itulah hakikat daripada seorang wali Allah. Ada 3 bentuk wali di sini, seorang wali Allah. Kalau dalam bahasan ilmu hakikat ya, ada 3 jenis orang wali ya. Memang dari sisi pembahasan memang banyak ya, tapi kita bungkus menjadi 3. Ada yang disebut sebagai wali sufi. Kemudian yang kedua, wali malamatiyah. Kemudian yang ketiga, wali majzub. Nah, ketiga ini kita akan bahas secara menyeluruh di sini, saudaraku. Yang pertama, saya akan membahas tentang wali sufi ya. Wali sufi ini adalah sosok wali yang memang ia mengajarkan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan secara umum. Itulah seorang wali sufi. Dia kalau secara fisik seperti para ulama, para kiai, para gambaran seorang para wali, alim ulama, para habib, itulah gambaran sosok wali sufi. Namun semua topeng gambaran-gambaran dari wali sufi ini belum tentu ia adalah seorang wali. Nah, seperti itu, saudaraku. Perlu Anda mengerti di sini. Tidak semua yang tergambar seperti para ulama, alim ulama itu seorang wali, tidak. Nah, itu hakikatnya yang perlu kita harus tahu di sini, saudaraku. Tapi wali sufi ini kalau kita lihat secara zahir dan secara gaib, secara zahirnya memang menampakkan daripada sifat kesucian dari luar dan dalam. Bagaimana cara ia berpakaian yang rapi, berpakaian yang harum, kemudian berpakaian yang indah sesuai daripada syariat agama, dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang langsung menuju kepada Tuhan. Nah, itu yang perlu kita tahu. Seorang wali sufi itu hanya mengajarkan bagaimana dia langsung menuju Tuhan tanpa perantara. Nah, itulah sosok wali sufi. Kalau kita di sini masih mengajarkan halal haram, kemudian mengajarkan surga neraka, itu belum tentu dia seorang wali. Tapi seorang wali sufi itu dia langsung mengajarkan ilmu hakikat, ilmu makrifat supaya tetap cepat sampai kepada hakikat kesejatian dirinya itu, atau sampai kepada Tuhan, saudaraku, sampai kepada Allah ya. Itu kalau kita pandang secara zahir ya, secara zahirnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai wali malamatiyah. Wali malamatiyah ini adalah sosok wali yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman-iman manusia. Apakah manusia itu imannya palsu? Apakah manusia itu imannya hanya sekedar konten? Ibadahnya sekedar konten? Itu yang dia uji, saudaraku. Itu seorang wali matiyah. Telah banyak gambaran seperti kemarin dia Abah Guru Ukit ya, termasuk juga Jerwaru Lombok Timur, termasuk juga salah satu wali malamatiyah, saudaraku. Kemudian banyak lagi sosok wali malamatiyah ini, dia tidak akan haram untuk menampakkan ibadah-ibadah kepada manusia. Dia ibadah hanya dirinya dan Allah yang tahu. Itulah seorang wali sufi. Sebagai contoh ya, ada seseorang yang pergi ke masjid, kemudian di sana ada wali sufi, dia menguji di sana. Dia menguji di sana dengan berteriak-teriak, dengan supaya mereka terganggu yang ibadah ini. Nah, itulah gambaran dari sosok wali sufi. Wali malamatiyah, mohon maaf saudaraku. Wali malamatiyah ini juga mempunyai ciri khas ya. Dia ya berpakaian sebaliknya daripada wali sufi ya. Dia kadang berpakaian biasa-biasa saja, kadang seperti preman dia bawa diri, saudaraku. Kadang seperti pengemis, kemudian kadang seperti penjahat. Itu gambaran sosok secara zahir kalau wali malamatiyah. Karena wali malamatiyah ini sosok wali yang memang sangat sulit terdeteksi secara lahir ataupun secara batin. Namun di sini saya ingin memberikan gambaran. Seorang wali malamatiyah itu saya ibaratkan dia adalah sosok spiritual yang mampu menarik
melalui batin atau hati, saudaraku. Memang di sini secara menyeluruh ya, baik itu wali sufi, wali malamatiyah atau wali majzub, ketika kita mendekati mereka, kita akan terasa sejuk di dalam hati. Secara lahir, secara batin kita akan merasa nyaman. Zahir kita nyaman, tubuh kita nyaman, hati kita pun nyaman. Itu kalau kita bertemu dengan seorang wali ya. Itu rasanya kalau kita bertemu dengan seorang wali, itu yang akan kita rasakan, pikiran tenang, hati adem, tubuh nyaman. Itu gambaran kalau dia yang kita temui itu adalah seorang wali atau sosok wali, saudaraku. Kemudian yang terakhir adalah wali majzub. Wali majzub ini kalau kita bahasakan ya, wali yang menggambarkan dirinya seperti seorang yang majnun atau gila ya. Banyak di sini ya, tapi tidak semua orang gila itu wali ya. Itu bahasanya, saudaraku. Tidak semua orang gila itu wali, tapi pembawaan wali majzub itu dia membawa dirinya seperti seorang yang gila untuk mengkelabui manusia-manusia yang tidak tahu Tuhannya. Nah itu, saudaraku, banyak kita seperti Tuan Guru Ahmad Retetet, banyak yang tahu di Lombok ya, saudaraku. Itu termasuk wali malamat, wali majzub ya. Banyak juga yang itu yang lebih besar energinya. Banyak karomah-karomah beliau yang pernah dilihat pada masa-masa beliau ya. Saudara-saudara kita yang hidup di masa beliau ya. Untuk saya yang sekarang ya tidak pernah ketemu, tapi pernah saya ketemu dengan seorang wali. Yang 3 wali ini pernah saya ketemu semuanya, saudaraku. Apalagi di sini tentang wali majzub ya. Kalau wali majzub itu kadang-kadang kalau kita datang, nanti saya akan ceritakan ya pengalaman bertemu dengan seorang wali, saudara. Nah, wali majzub ini juga kalau kita bertemu dengan beliau, kita akan merasa tenang. Sebagai contoh, kalau kita sedang berpikir keras, hutang piutang banyak, tapi ketika hadirnya wali majzub ya, semua hutang piutang itu terasa hilang. Semua beban kehidupan itu hilang. Nah, itulah kalau kita merasakan seperti itu, berarti dia adalah sosok wali majzub, saudaraku. Nah, di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya ya. Pengalaman saya ketika saya bertemu dengan 3 jenis wali ini. Yang pertama saya akan ceritakan pengalaman saya bertemu dengan seorang wali sufi di sini. Dulu saya seorang mahasiswa ya di salah satu universitas Mataram ya. Saya di sana juga mengambil jurusan akidah akhlak termasuk filsafat di sini. Ada seorang guru ya, kebanyakan guru saya di IAIN Mataram dulu. Kebanyakan guru-guru saya itu tuan guru ya, seorang tuan guru alim ulama ya. Dan ada satu tuan guru di sini yang kalau tidak salah beliau sudah almarhum ya, semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang dosen saya. Dia adalah sosok pengajar dan termasuk juga salah satu wali sufi ya. Karena dia juga termasuk gelar tuan guru ya kalau di daerahnya. Seorang tuan guru, termasuk dia merangkap sebagai dosen filsafat, dosen tasawuf di Universitas Mataram. Nah, setiap kali saya ketemu ya, saya merasakan kenyamanan yang luar biasa di sana. Nah, itu kenyamanan luar biasa, ilmu itu ditransfer secara halus, lembut, saudaraku. Nah, karena wali sufi ini dia sosok yang memberikan taklim ya, atau ilmu kepada umat, dia bisa juga sebagai dosen, tuan guru ya. Termasuk juga yang penting kita merasakan aman di pikiran dan hati kita, saudaraku. Kemudian pengalaman yang kedua, bertemu dengan seorang wali malamatiyah. Saya pernah berjalan di suatu daerah yang saya tidak sebut namanya ya. Nah, di sana ketika saya mau sholat di masjid, saudaraku, saya mau sholat di masjid, tiba-tiba di samping kanan masjid itu ada seseorang yang ya punya tato lah bahasanya, punya tato, ada bekas tato di ininya, di bagian tangannya ini. Ada tatonya banyak ya, tatonya di punggungnya juga banyak, dan dia pelihara ayam sabung itu ya, ayam jago itu dia pelihara, saudaraku. Dan setiap orang kali sholat, bukan sholat ya,
menggeber-geberkan motornya, padahal dia motornya itu king ya, king dia motornya. Dia menggeber motornya pas orang sholat, dia memberi makan ayamnya, kemudian ayamnya ribut sehingga orang-orang yang sholat di dekat masjid, di dalam masjid itu terganggu. Nah, tapi tidak ada yang pernah menegur. Nah, ini kuncinya, tidak ada yang pernah menegur. Setiap orang mulai sholat, mau sholat zuhur, asar, dia langsung saja panasin motornya, geber-geber motornya, seolah-olah dia tidak suka orang yang sholat. Nah, seperti itu pengalaman. Dan setelah itu saya coba menghampiri saudaraku, tapi saya menghampiri beliau dan alhamdulillah dia menerima, karena ada ikatan batin ya. Dia menerima dengan lapang dada, dia juga memberikan ilmu kepada saya, alhamdulillah saudaraku, memberikan ilmu kepada saya tentang hakikat jati diri ini. Kemudian yang ketiga, pengalaman saya bertemu dengan seorang wali majzub. Dulu pas masih kuliah ya, saya ceritakan sedikit pengalaman ya, bertemu dengan sosok wali majzub. Pas masih kuliah dulu, ada seorang ya bisa dianggap gila, dia membawa kabel ya yang sudah terlilit kabel, kemudian sampah juga di doang kresek ya. Pas saya masih jadi marbot di sana, dia ke masjid, saudaraku. Dia masuk ke masjid tempat saya tinggal di masjid itu. Dan secara tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, "Kamu yang jadi marbotnya?" Dia bilang, "Iya Pak Om, silakan masuk." "Boleh saya masuk?" Ya boleh. Tapi dia pembawaannya gila, terus ngomongnya tidak karuan saudaraku ya, membawa sampah, kemudian bajunya compang-camping. Tapi perasaan batin saya langsung feeling ya, kalau beliau adalah sosok wali majzub. Kemudian saya masukkan ke dalam tempat tidur saya di sana yang disediakan oleh masjid, saya masukkan. Kemudian dia banyak cerita, karena di Lombok di sini dia menceritakan Gunung Renjani, saudaraku. Dia menceritakan Gunung Renjani. Ada satu cerita yang menarik di sini, sosok wali majzub ini. Kalau saya tidak melepas udang emas di Segara Anak, dia bilang, di Gunung Renjani Segara Anak, mustahil Lombok akan hujan. Itu beliau bilang, saudaraku. Kemudian lama-kelamaan dia ini ya, saya kasih ngopi, kemudian saya ngobrol ini itu. Namun seolah-olah dia tidak gila, apa yang saya tanyakan dia bisa jawab, saudaraku. Tapi dia membawa diri gila atau majzub. Kemudian terakhir dia meminta pakaian saya. Saya kasih pakaian satu pakaian muslim ya, kemudian baju koko bahasanya, kemudian saya kasih sarung. Itu yang dia minta, sama sorban, itu saya minta, saya kasih. Kemudian beliau pergi. Dan sekejap, saudaraku, sekejap sudah hilang di depan mata ya. Dan ketika itu saya merasa sangat merinding di sana. Namun itu perjalanan, saudaraku ya. Namun ada pesan yang saya dapat, siapapun yang datang yang pernah saya temui, itu tersimpan pesan yang langsung menusuk secara laduni, saudaraku. Seperti itu bahasanya ya. Nah, itu hakikat daripada seorang wali. Intinya ketika kita bertemu seorang wali, ada dua perasaan yang akan muncul di dalam diri kita, yaitu perasaan tenang, aman, saudaraku, dan nyaman. Tiga ya, aman, nyaman, kemudian tenang. Itu yang akan kita rasakan ketika kita bertemu dengan sosok wali. Wali apapun, apakah wali sufi, wali malamatiyah, atau wali majzub, saudaraku. Baik saudaraku sidal penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan fokuskan lagi lebih dalam lagi tentang pembelajaran ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, supaya betul-betul kita tahu dan masuk akan kesejatian diri kita, saudaraku. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wan nur fi sam'i wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.